but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, kami dari kelompok 4, kelompok fikih angkatan 2023, tahun ajaran 2024. Di sini perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dan nama saya Siti Nur Asyufa Ajara. Dan nama saya Muhammad Yaki Rahman. Nah, oke. Di sini kami akan membahas tentang teori dan bagaimana cara untuk bersuci yang meliputi mandi wajib dan juga tayamum. Nah, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oleh karena itu, yang pertama adalah mengenai pengertian mandi wajib. Nah, sebagaimana secara umum dapat berarti meratakan air ke seluruh tubuh, anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, kemudian bersuci dengan air dalam menurut Islam yaitu sebagai alat bersuci dengan cara meletakkan air yang suci lagi menyucikan ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki. Nah, kemudian dengan demikian dapat disimpulkan mandi wajib atau janabat dapat diartikan sebagai proses penyucian diri seseorang dari hadas besar yang menempel di badan dengan cara menggunakan atau menyiramkan air dengan mensucikan ke seluruh tubuh. Nah, mengapa sih kita membahas tentang mandi wajib ini? Mandi wajib ini dapat kita lakukan di saat mungkin terdapat sebab-sebab berikut. Nah, sebab-sebab mandi wajib dan sebagai umat Islam dianjurkan untuk senantiasa dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun juga hadas besar. Dan tak lupa kita wajib mengetahui apa saja sih penyebab dari terjadinya hadas besar, yaitu yang pertama bersih tubuh, kemudian kedua keluarnya mani, yang ketiga adalah haid bagi perempuan, kemudian juga ada nifas, ada wiladah, dan juga ada karena meninggal dunia. Nah, 6 yang tadi saya sebutkan itu sebagaimana kita wajib untuk melakukan mandi wajib. Nah, terdapat perbedaan antara mandi wajib dengan mandi biasa ya. Kemudian juga di dalam mandi wajib ini terdapat rukun. Nah, rukun-rukun mandi wajib, kewajiban ke perempuan yang sudah haid dan laki-laki yang keluar mani adalah mandi wajib. Nah, di dalam mandi wajib ada rukun dan sunahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat. Nah, orang yang junub hendaknya berniat menghilangkan hadas besar di tubuhnya. Nah, ini dia salah satu yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa. Yang pertama adalah niat. Nah, karena itu kemudian yang kedua yaitu menghilangkan najis bila ada di badan. Kemudian yang ketiga adalah meletakkan air ke seluruh tubuh. Kemudian ada sunah-sunah yang terdapat di dalam mandi wajib. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Nah, sebelum kita melaju ke mandi wajib, yaitu disunahkan terlebih dahulu membaca basmalah. Kemudian yang kedua yaitu membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam air. Dan yang ketiga adalah berwudu. Nah, sebelum kita mandi wajib disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian menggosokkan tangan ke anggota seluruh tubuh. Nah, kemudian mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Kemudian setelah sebelah kanan itu mendahulukan ke anggota sebelah kiri. Nah, kemudian setelah kita berniat dan juga bersuci, kita dihendakkan untuk mendahulukan anggota tubuh sebagian kanan. Kemudian tata cara mandi wajib. Nih, pasti banyak yang bertanya, kenapa mandi wajib dengan mandi biasa itu berbeda? Kenapa? Karena ada tata caranya. Nah, yang pertama yaitu mensucikan hadas besar dengan cara mandi wajib, kemudian hadas kecil dengan cara berwudu. Nah, kemudian juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mandi wajib ini, yaitu adalah pertama yang tadi setelah saya sebutkan. Yang pertama niat, sebagaimana niatnya yaitu nawaitul ghuslan rafil hadasil akbari fardhillah ta'ala. Saya berniat untuk mandi wajib karena Allah Ta'ala. Itu dia salah satu yang kita harus ketahui di bagaimana kita yang sudah memasuki
balik, yaitu badan berakal. Oleh karena itu mungkin dicukupkan dari pembahasan dari mengenai mandi wajib, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Nur Ashifa yang akan dijelaskan mengenai bab tentang tayamum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Yang tahu nggak sih tayamum itu apa? Tayamum secara lugat yaitu menyengaja, sedangkan secara syara yaitu mendatangkan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai sikut. Adapun sebab-sebab tayamum yaitu tidak adanya air. Tetapi kita juga harus berusaha untuk mencari air itu. Jika memang tidak ada air dimanapun, kita sudah merasa mencari di mana-mana sudah tidak ada, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Yang kedua yaitu adanya uzur seperti sakit. Misal sakit itu yang menurut prediksi dokter, jika kita terkena air maka penyakit itu akan semakin parah. Nah, maka dari itu kita diperbolehkan untuk tayamum. Adapun syarat-syarat tayamum yaitu dengan tanah yang suci dan berdebu. Yang kedua, dengan sudah waktu masuk sholat. Nah, adapun rukun dan fardu tayamum. Fardunya tayamum yaitu niatnya orang yang hendak melakukan tayamum haruslah berniat terlebih dahulu karena hendak melakukan sholat. Dan yang kedua, untuk mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib artinya yaitu mendahulukan muka dan adapun sunat-sunat tayamum yaitu membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan menyapu tangan dari yang kiri dan memuliakan bagian yang atas. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu meregangkan jari-jari. Dan yang kelima, menyela jari-jari setelah menyapu kedua tangan. Dan yang keenam, melakukan dengan tertib. Dan ketujuh yaitu membaca doa kalimat syahadat sesudah tayamum sebagaimana dan sesudah. Nah, baik, penjelasan selanjutnya atau teori praktiknya akan dipraktikkan oleh Zaki Rahman. Oke, saya akan praktikan tayamum itu. Yang pertama itu ada niat, yang kedua itu mengusap muka, yang ketiga itu mengusap tangan, dan yang keempat itu tertib. Nah, maka saya akan mempraktikannya. Yang pertama itu kita melepas perhiasan-perhiasan kita seperti cincin atau seperti gelang. Nah, maka di situ kita berdoa. Doanya itu nawaitu tayammum al-istibadi salati lillahi ta'ala. Baru kita menggertakkan tangan kita ke tanah atau debu. Seperti ini. Lalu seperti ini. Lalu temukan. Ini debu ya teman-teman. Kalau di sini mungkin musim hujan. Jadi kita praktekannya ini seperti ada tanah ya. Jadi bagaimana kan? Seperti misalnya ini debu. Kita gertakkan tangan kita ke debu. Lalu kita temukan dan mengembuskannya niung. Lalu kita usap ke muka dari atas ke bawah. Lalu gertakkan lagi seperti tadi, lalu tiup. Nah, lalu ke tangan. Ini tangan kiri juga Sebanyak berapa kan? banyak 3 kali. Nah, jadi teman-teman tadi yang dikatakan oleh teman saya, jadi sebelum tayamum itu kita harus melepaskan aksesoris kita seperti cincin atau gelang. Mengapa harus dilepas? Karena itu kan debu, takutnya itu si debu itu nggak nyampe ke sini, sedangkan air itu mengalir gitu kan. Kalau kita wudhu, mengapa nggak dilepasin? Karena air itu mengalir, sedangkan debu tidak mengalir. Maka dari itu untuk tayamum kita harus melepaskan aksesoris kita, soalnya takut nggak kena kulit kita. Nah, jadi tadi teman-teman ya udah dijelaskan
menjelaskan tentang bab tentang tayamum, yang dimana tayamum ini tentu di saat waktu tertentu ya, karena kita pun akan tidak tahu prediksi di saat musim kemarau yang sulit untuk mendapatkan air. Nah, bagaimana cara mengantisipasi? Bukan berarti kita istilahnya tidak sholat ya Kang, jadi tidak sholat gitu karena tidak ada air gitu. Nah, jadi salah satunya ada alternatif dari Islam telah mempermudah ya, satunya dengan tayamum. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sebab dan rukun dan juga fardunya. Nah, setelah itu juga yang kita sudah tadi sampaikan mengenai bab tentang mandi wajib. Nah, mandi wajib itu tersebut tentunya berbeda ya dengan mandi biasa karena terdapat syarat dan rukun juga di dalam mandi wajib tersebut. Nah, mungkin begitu ya teman-teman yang sudah kelompok kami sampaikan. Mohon maaf selebihnya bila ada kekurangan dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.